Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Waralolo. Saya adalah peserta PPG tahun 2023, angkatan ketiga, Universitas Negeri Malang. Dengan nomor peserta 20150078546. Pada hari ini, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian pembelajaran UKIN materi masa praaksara di Indonesia di SMP Negeri 5 Wolobaru. Selamat menyaksikan. Siap beri salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Ya, Pak absen dulu ya. Adia, Hadir, Pak. Christian, Hadir, Pak. Diobelia, Hadir, Pak. Saida Rosi, Hadir, Pak. Seda. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ya, Pak. Kita mulai dari pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, satu orang untuk memimpin doa. Berdiri. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkanlah saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Saya kemarin minggu lalu kita tentang zaman prasejarah Indonesia ya. Jadi Iwan, apa yang dimaksud dengan zaman prasejarah? Zaman di mana manusia tulisan. Ya, zaman di mana manusia belum mengenal Tulisan. Siapa yang tahu peninggalan zaman prasejarah? Saya, Pak. Ya, Anton. Kapak, batu, dan segitiga. Ya, kapak persegi, batu dan Segitiga. ya itulah peninggalan zaman prasejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian zaman prasejarah. Jadi sebelum kita mulai, kita menonton video dulu di mana kita harus mengetahui tentang zaman prasejarah. Sudah, sekarang kita menyimak menonton video yang Pak tayangkan. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kehidupan manusia pada masa prasejarah. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kehidupan manusia pada masa prasejarah. Mengenal masa prasejarah. Masa prasejarah disebut juga sebagai masa Neolita.
pra-aksara adalah masa sebelum pengembangan manusia mengenal tulisan. Prahidupa adalah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa pra-aksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 setelah Masehi. Hal ini diketahui dari bukit atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kauman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan bekas tangan manusia di masa lampau yang bisa digunakan, sedangkan fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Sekarang, mari kita perhatikan mengenai periodisasi masa praksara. Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Contoh Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas. Salam sehat, terima kasih. Ya, kita sudah melihat atau menyaksikan atau menonton video yang Pak tayangkan. Setelah adik-adik sudah menonton video, apa yang adik pikirkan di zaman pra-aksara? Coba Anton. Tentang kehidupan manusia. Ya, tentang kehidupan manusia pada zaman pra-aksara. Yaitu di sini tentang kehidupan manusia peninggalan pada masa praksara. Ya. Sekarang kita mulai bagi dalam 4 kelompok. Pak akan membagikan LKPD untuk tiap kelompok harus mengerjakan LKPD yang Pak bagikan ya. Ya. Jadi Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang Pak bagikan. Kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang kerja sudah. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD yang Pak kasih.
Lagi 10 menit. Sudah? Sudah? Baik, sudah. Kalau sudah, tiap-tiap kelompok akan melaporkan hasil diskusinya di depan dan kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusi. Dari kelompok satu duluan. Dari kelompok satu duluan. Dari kelompok satu maju. Dari di atas, di atas. Di atas, ke sini, ke sini. Baik, sudah. Dengar dulu dari kelompok satu untuk melaporkan hasil diskusi dari kelompok satu. Yang pagi teman-teman, pagi. Kami akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman saya Farah, saya persilakan. Satu, berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana. Maka pencarian penduduk masih berubah dan mengumpulkan makanan dan manusia pada masa ini hidupnya berpindah-pindah dengan berkelompok. Baik kehidupan sosial, hidup secara berkelompok yang tersusun dari anggota keluarga kecil. C. Hasil kebudayaan. Kebudayaan berkisar. Dapat tidak mempunyai alat merek open. Kebudayaan mengandung alat dari skala. 2. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Mereka sudah menetap dan bercocok tanam, tapi berburu dan mengumpulkan masih menjadi aktivitas sehari-hari. D. Hidup sudah menetap. C. Hasil kebudayaan. Alat seperti gula dan kapak genggam. 3. Bercocok tanam. A. Bercocok tanam dengan membuka lahan baru. B. Sudah mulai bentuk pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. C. Ruang persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah dan mata tombak. 4. Perundagian. A. Bertani, beternak. B. Pada masa ini masyarakat sudah menetap secara berkelompok dari membangun perkampungan dan desa. Mereka sudah menyebar dan menetap di desa-desa. C. Cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas dan logam. Sekian dan terima kasih. Sudah. Dari kelompok 2. Kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Yoris. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya
Baik, sudah. Setelah kelompok Apatapis melaporkan hasil diskusi kita sudah tahu bahwa ada yang minta untuk saya minta satu orang siswa untuk membuat kesimpulan yang kita pelajari dari tadi. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa dengan masa praksara yang berproses dari masanya, kami dapat mengetahui bahwa dengan susah payah manusia dapat berkembang dengan usaha dan perjuangan melalui masa-masa yang berlimpah-limpah. Iya, dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa dengan masa prasejarah kita melalui masa proses-proses. Setelah kita mengenal masa prasejarah, kita juga mengenal masa praaskara dan masa sesudah mengenal tulisan dan masa sebelum mengenal tulisan. Jadi setelah kesimpulan, sudah sekarang Pak akan membagikan soal evaluasi. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Ya, Pak kasih 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah? Oke, kalau sudah kumpul. Satu orang untuk kumpul. Satu orang. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita sudah melatih evaluasi, sekarang kita merefleksi kita sendiri bagaimana kita pelajaran dari tadi pagi sampai sekarang. Kami minta untuk salah satu siswa untuk bagaimana merefleksikan kita punya pembelajaran hari ini. Oke, Rindu. Kami dapat memahami tentang pentingnya pelajaran sejarah untuk diri kami dapat menghargai perjalanan hidup manusia dalam mencapai perambanan. Saat ini, materi ini dapat menginspirasi kami untuk lebih menghargai sumber daya alam, keanekaragaman budaya dan warisan nenek moyang. Sekian dan terima kasih. Iya, setelah kita mendengar refleksi dari teman kita bahwa pelajaran masa prasejarah Indonesia itu sangat penting untuk kita pelajari masa-masa yang lalu, yaitu masa kebudayaan, masa peninggalan dengan masa kebudayaan nenek moyang kita. Jadi
kita itu harus mengenal sejarah. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu sangat penting. Kalau kita mengingat sejarah, itu kita mengingat kita punya tanggal lahir, kita mengingat kita punya tahun lahir. Karena sejarah itu belajar masa lalu, masa yang akan datang, dan masa sekarang. Itulah pelajaran sejarah. Jadi kita sekarang belajar tentang masa praaksara di Indonesia. Itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kita belajar masa lampau atau masa lalu. Baik, sudah ada adik. Sekarang kita minggu depan kita akan lanjut dengan bab kedua, yaitu aktivitas masa praaksara di Indonesia. Aktivitas manusia pada masa praaksara itu minggu depan kita akan lanjut tentang pelajaran minggu depan, yaitu aktivitas masa praaksara Indonesia. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, saya minta satu teman untuk memimpin doa kita untuk akhiri pelajaran kita hari ini. Anton. Berdiri. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala perlindungan-Mu sepanjang hidup dan pelajar kami. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan agar kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Semoga pelajaran yang kami terima ini berguna bagi kami untuk masa yang akan datang. Nama-Mu yang kudus selalu dipuji, dunia dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam.